Indonesia Menyapa Pagi. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami di Pro 3 RRI. Dan seperti tadi sudah kami sampaikan, pendengar, kami akan ajak Anda untuk memperbaharui informasi Anda terkait dengan apa yang terjadi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pagi hari ini dalam Kabar IKN hari ini. Saatnya kita dengarkan Kabar IKN hari ini. Ya, pendengar, kita akan coba pantau bagaimana pembangunan hunian di IKN sampai dengan saat ini bersama dengan presenter RRI IKN, Epi Mau. Selamat pagi, Bung Epi. Selamat pagi waktu Indonesia Barat, Tata, dan selamat siang waktu Indonesia Tengah. Iya. Okay. Salam Nusantara. Ya, Bung Epi, bagaimana kabar terkini dari IKN untuk pembangunan hunian di IKN? Ini sudah sejauh apa? Bung Epi mungkin sudah punya satu hunian di sana? Terima kasih banyak. Harapannya sih begitu, tetapi ada sebuah gambaran untuk progres pembangunan hunian di IKN. Ini memang menurut Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Pak Iwan Supriyanto STMT, bahwa pembangunan infrastruktur sarana prasarana dasar hunian yang sementara ini dilakukan memang terus dipantau secara berkala. Kemudian ini juga akan menjadi bahan evaluasi tentang target-target yang sudah ditentukan oleh Kementerian PUPR. Dalam hal ini ya Dirjen Perubahan begitu. Nah, kalau dilihat dari aspek pembangunan hunian, di sini ada 3, Tata, begitu. Ada hunian ASN yang ini masih gratis, ini hunian ASN-nya, yang sementara on progress. Kemudian ada hunian komersil dan hunian umum. Tetapi pada umumnya saat ini memang untuk pembangunan hunian secara garis besar dari lahan yang ada hanya dimanfaatkan 25%. Sementara 70% lainnya atau 75% lainnya itu nantinya untuk kawasan hijau, yang mana untuk mencapai zero carbon gitu di tahun 2045 begitu. Tata, informasinya saat ini Tata itu khusus untuk hunian memang yang baru ada yang 100% yang sudah dihuni, yang kami huni juga termasuk studio kita itu ada pada hunian pekerja konstruksi yang sudah rampung, yang kalau di IKN atau di lokasi ini dikenal dengan HPK, hunian pekerja konstruksi. Ini ada 22 tower, 4 lantai, dengan volume penampungan yang ada itu memang sebesar 10.700 pekerja, begitu Tata. Ya, nah ini terkait dengan hunian nanti untuk para menteri misalnya yang akan tinggal di IKN, karena kan kabarnya sudah mulai akan ada yang berpindah ya, begitu untuk beberapa kementerian ke IKN. Seperti atau sejauh ini seperti apa menurut atau berdasarkan informasi pandangan Epi sendiri begitu soal pembangunannya, desainnya bagaimana, atau sistem yang digunakan? Apakah nanti bentuknya akan sama dengan hunian yang sekarang nih ditempati oleh kawan-kawan RRI di IKN atau berbeda? Berbedanya di mana? Tentu jauh lebih berbeda ya, karena ini untuk pejabat gitu, pejabat negara, dan ini ada pada tahap kedua pembangunan. Nah, dari seperti yang kita sampaikan tadi ada 1-2 tahap, dan tahap-tahap berikutnya saat ini kita masuk di tahap kedua untuk pembangunan hunian para menteri atau apa ya istilahnya itu rumah tapak jabat menteri begitu Tata. Dan ini pembangunannya total ada 36 unit rumah ya untuk para menteri kita. Yang dalam pembangunannya dibagi dalam 2 parsial. Nah, rumah jabatan yang saat ini progresnya itu 80% dengan total unit yang sudah bisa dilihat fisiknya begitu ya Tata ya. Itu ada 4 dan ini full furnish begitu. Semuanya sudah ada kelengkapan, perabotnya sudah ada begitu. Dan yang ada perbedaan yang paling pasti kita ketahui tentu dari ada 2 tipe pemilihan yang diberikan untuk rumah tapak jabat menteri ini, yaitu tipe dari modern klasik dan juga modern kontemporer, dan kedua tipe ini terintegrasi dengan smart home. Yang berbedanya tentu luas lahan untuk pembangunan tentu tidak sama ya dengan kita ya, karena ini untuk pejabat negara dan masih menurut
Dirjen Perumahan Kementerian PUPR bahwa untuk bangunan atau tipe perumahan yang akan dibangun dari para menteri ini, Tata, rata-rata memang mereka punya luasan lahan yang di tempat itu sekitar 580 sampai dengan 700 meter persegi. Oke. Ada Oke. fasilitasnya lengkap tuh di dalam. Oke. Nah, Ini baru total. Silakan, Tata. Iya, Epi kan kalau baca itu ya informasi-informasinya. Kalau pembangunan hunian di IKN ini kan sistemnya akan berbeda ya. Misalkan kalau kita lihat hunian-hunian atau perumahan yang ada di kota-kota besar seperti Jakarta dan lain sebagainya. Kalau di sana kan akan ada beberapa strategi yang diterapkan ini untuk mencapai desain bangunan hijau dan berkelanjutan begitu ya. Nah, itu seperti apa untuk penerapannya sejauh ini, dan juga ini juga yang menarik, sistem modular itu katanya akan menjadi salah satu pendekatan desain untuk hunian berbagai level masyarakat. Jadi nanti tuh ada yang dibedakan single, couple, keluarga besar. Nah, ini sudah kelihatan belum? Jadi yang kira-kira yang single itu seperti apa ya? Itu nanti terlihatnya dari mana begitu, Epi? Benar sekali. Memang ada perbedaan karena ini ya Smart Forest City yang kita akui memang ini sangat berbeda, Tata, dari progres pembangunan tadi yang kita sampaikan ya, Tata. Dan ini menjadi pertanyaan Tata, perbedaannya di mana? Perbedaannya kalau rumah-rumah kita yang sekarang atau rumah-rumah yang ada di kota-kota lain selain IKN ini kan pembangunannya belum terintegrasi secara full dengan yang namanya smart living seperti itu. Jadi semuanya akan terpantau. Yang single itu memang akan ada pengenalan begitu. Ketika saya nanti rumah itu jadi, saya punya rumah sendiri, saya bisa akses semua ke dalam. Nah, orang lain tidak bisa begitu. Ini secara garis besar ya, pada gambarannya. Nah, selain itu, kalau tentang yang tadi, gambaran perbedaan lain lagi dari apa yang sementara dibangun dan menjadi pertanyaan Tata, yang menjadi paling beda di sini adalah bagaimana integrasi semua teknologi modern, teknologi smart dalam setiap bangunan yang nantinya akan menjadi satu kesatuan begitu, Tata. Nah, ini yang menjadi berbeda dan saya sendiri takjub ya karena jauh berbeda dengan tempat saya tinggal gitu. Oke. Nah, untuk strategi bangunan-bangunan agar dia misalkan bersahabat dengan cuaca begitu ya, atau juga tahan terhadap berbagai dampak-dampak lingkungan. Ini seperti apa yang sudah terlihat? Apa-apa saja yang dipersiapkan dan perbedaannya bagaimana? Benar sekali. Jadi kalau strategi ya kalau disampaikan tadi, saya sampaikan smart city itu memang sangat terasa memang. Jadi rumah-rumah yang dibangun, contoh rumah di sini kalau kita melihat pada proyek-proyek Kementerian PUPR pada daerah-daerah yang akan dibangun itu kan sesuai dengan kontur tanah dan lain sebagainya. Begitu pula rumah-rumah di sini dibangun sudah siap untuk menghadapi berbagai macam cuaca dan bencana begitu. Jadi rumah-rumah ini nantinya ada semacam di kawasan, bukan rumah-rumah saja, tapi kawasan ini pada umumnya Tata akan dibangun semacam kalau kita EWS begitu ya, untuk mengetahui dan untuk memberikan alert begitu. Ini yang smartnya di situ menurut saya, dan ya kita bersyukur karena kita mungkin menjadi yang pertama terintegrated menjalankan sistem ini. Begitu, Tata. Baik, berarti semua itu rencananya akan selesai pembangunannya kapan, Epi? Nah, ini ada tahapan, tadi tahapan 1, tahapan 2, khusus untuk pembangunan ini yang sekarang tengah digenjot juga ada perumahan untuk ASN. Nah, saya berikan gambaran ya, Tata ya, untuk ASN ini memang digenjot PUPR itu ada 47 tower yang akan dibangun. Nah, sekarang dari 47 tower itu ada sebanyak 31 rusun yang nilai bukan nilai ya, tetapi kalau dikaplingkan model begitu, saya ilustrasikan seperti itu. Ini ada sebanyak 2.820 unit yang nantinya akan diselesaikan paling lambat untuk ASN, untuk TNI Polri itu Agustus 2024. Tetapi sebelum pelaksanaan peringatan Hari Kemerdekaan begitu, peringatan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Nanti ini sudah harus selesai karena gambaran yang kemarin kami dapatkan
dari Dirjen Perumahan dari Kementerian PUPR, beliau sampaikan bahwasannya untuk semua tower, 47 tower ini saat ini yang sudah ready itu ada 12 tower yang memang hampir mendekati, progres itu hampir mendekati 100%. Oke. Artinya tower-tower ini nantinya Tata akan full furnish semua. Mohon maaf istilahnya kita datang saja seperti itu, mungkin bawa SKK, ya? Bawa apa, tinggal di tempat gitu. Nah, ini yang sementara digenjot gitu Tata. Oke. Baik Epi, terima kasih informasinya. Selamat kembali bertugas. Salam untuk seluruh teman-teman di IKN. Selamat siang. Selamat siang Tata. Salam buat semua yang ada di studio. Salam Nusantara. Oke, tadi pendengar presenter RRI IKN Epi Mau dalam kabar IKN hari ini. Demikian kabar IKN hari ini.